Assalamualaikum, baiklah saya akan menjelaskan tentang cara memandikan jenazah. Perlu diketahui ada beberapa jenis jenazah yang perlu dimandikan, yaitu yang tubuhnya itu masih utuh, bukan karena mati syahid, dan bayi yang meninggal bukan karena keguguran. Sedangkan jenazah yang tidak wajib untuk dimandikan yaitu orang-orang yang meninggal karena mati syahid dan bayi yang meninggal karena keguguran. Berdasarkan syariat Islam, lebih utama memandikan jenazah adalah anggota keluarganya. Hal ini juga ada aturannya, tidak boleh asal memandikan. Adapun orang-orang yang berhak memandikan jenazah bagi laki-laki yaitu laki-laki yang masih mempunyai ikatan keluarga, istri, tetangga, laki-laki dan perempuan yang mahram, termasuk anak kandungnya. Sedangkan jenazah perempuan yang berhak memandikannya itu suami perempuan yang masih ada ikatan keluarga, tetangga perempuan, laki-laki mahram yang merupakan anak kandungnya. Jadi jika jenazah masih kecil itu sekitar usia 7 tahun boleh dimandikan baik oleh perempuan maupun laki-laki dan sebaliknya didampingi oleh orang yang ahli fikih. Peralatan untuk memandi jenazah yang pertama yaitu ada air putih secukupnya, sabun, wangi-wangian non alkohol, kapur barus, sarung tangan untuk memandikan, kapas, potongan, gulungan, kain kecil, handuk, kain basahan dan lain-lain sebagainya. Yang pertama doa memandikan jenazah bagi laki-laki yaitu nawaitu ghusla anada hazal maiti lillahi ta'ala. Doa untuk memandikan jenazah bagi perempuan, nawaitu ghusla adaan hazil maitati lillahi ta'ala. Tata cara memandikan jenazah yang pertama yaitu membaca niat sebagaimana yang dibacakan tadi. Berikan kain bersih penutup jenazah agar aurat tidak terlihat. Selanjutnya tinggikan kepala jenazah untuk menghindari air masuk ke bagian kepala, lalu bersihkan seluruh anggota badan, gigi, lubang, sela-sela ketiak, lubang telinga, jari-jari tangan dan rambut. Tekan dengan lembut bagian perut untuk menghilangkan kotoran yang masih mungkin tersisa. Bersihkan sampai bersih kubul dan dubur. Selanjutnya siramkan air terlebih dahulu ke bagian anggota tubuh yang sebelah kanan, lalu ke bagian kiri. Mandikan dengan menggunakan air sabun. Kemudian jenazah diwudukan. Bersihkan rambut dengan sampo atau daun bidara. Gunakan air wangian yang untuk terakhir kalinya. Setelah selesai dimandikan, tubuh jenazah diangkat agar kain tidak basah, dikafani, keringkan dengan handuk. Sebelum dikafani beri wangian, misalnya alkohol dan kapur barus. Mengkafani jenazah yaitu menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya walau hanya selai kain. Hukumnya adalah fardu kifayah. Ada beberapa hal yang perlu disunatkan, yaitu kain yang digunakan hendaklah bagus, bersih dan menutupi seluruh tubuh. Kain kafan hendaknya berwarna putih. Jumlah kain kafan hendaknya 3 lapis, sedangkan perempuan 5 lapis. Sebelum digunakan untuk membungkus, kain kafan hendaknya diberi dengan kapur barus atau wewangian. Tidak berlebihan dalam mengafani jenazah. Caranya mengafani jenazah yang pertama, bagian laki-laki yaitu bentangkan kain kafan selai demi selai, yang paling bawah lebih lebar dan lebih luas, sebaiknya masing-masing itu diberi kapur barus. Angkatlah jenazah, kemudian dalam keadaan tertutup dengan kain, letakkan di atas kain kafan, memanjang lalu ditaburi dengan wewangian. Selanjutnya tutup lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Selanjutnya selimutkan kain kafan yang kanan paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya lakukan selembar demi selembar dengan cara yang lembut. Kemudian ikat tali yang sudah siapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 lapisan atau 3 ikatan atau 5 ikatan. Lepaskan setelah dibaringkan di liang lahat. Selanjutnya mengkafani jenazah bagi perempuan yaitu terdiri dari 5 helai lembar kain putih kain kafan. Yang pertama,
lembaran bawah untuk menutupi seluruh badan dengan kain yang lebar-lebar. Lembaran kedua untuk kerudung, ketiga untuk baju kurung, yang keempat untuk pinggang hingga kaki, yang kelima untuk pinggul dan pahanya. Mengkafani jenazah perempuan, yang pertama itu susun kain kafan yang sudah dipotong masing-masing bagian dengan tertib. Kemudian angkat jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain yang diletakkan di atas kain kafan sejajar serta taburi dengan wangi-wangian. Yang kedua, tutup lubang-lubang yang masih mengeluarkan kotoran. Selanjutnya tutup kain pembungkus pada kedua paha. Pakaikan sarung cukup disobek saja. Pakaikan baju kurung. Dandani rambutnya 3 dandan lalu julurkan ke belakang. Pakaikan penutup kepalanya. Selanjutnya adalah bacaan sholat jenazah bagi yang perempuan. Yang pertama baca niat dan membaca washolli ala hazal maitati arba'a takbirati fardu kifayati ma'muma lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhulaha waksilha bil ma'i wasalji wal baradi wa nakiha minal khotoya kama yunaqqa sawbul abyadu minad danas wa badilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa qiha fitnatal qabri wa azaban. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu tata cara menguburkan jenazah menurut Islam. Yang pertama ada caranya, yaitu memperdalam galian lubang kubur agar tidak tercium bau jenazah dan tidak dimakan oleh burung atau binatang pemakan bangkai. Yang kedua, cara menaruh di kubur, ada yang ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat, kemudian di atasnya ditaruh papan kayu yang semacamnya agar posisi agak condong agar tidak tertimpa tanah. Nah, namun bisa juga dengan cara yang bersama, yaitu menggali di tengah-tengah dasar lubang kubur. Kemudian jenazah ditaruh di dalam lubang. Lalu di atasnya ditaruh semacam bata, papan atau semen dengan posisi mendatar untuk penahan panah timbunan. Cara ini dilakukan bila tanahnya gembur. Cara lain adalah dengan masukkan ke dalam peti. Yang ketiga itu masukkan jenazah ke dalam kubur menghadap ke arah kiblat dengan mendahulukan masukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur. Selanjutnya jenazah itu diletakkan miring menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali. Yang kelima, para ulama itu menganjurkan supaya ditaruh tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah dibukakan kain kafan dan pipi ditempelkan langsung ke tanah. Simpul tali yang mengikat kain kafan supaya dilepas. Waktu masukkan jenazah ke liang kubur, meletakkan dianjurkan baca doa seperti Bismillahirrahmanirrahim. Untuk jenazah perempuan dianjurkan membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang lahat, sedangkan mayat laki-laki tidak dianjurkan. Selanjutnya orang yang turun ke lubang kubur mayat perempuan mengurusnya, sebaiknya orang-orang yang semalamnya tidak menyetubuhi istri mereka. Selanjutnya setelah jenazah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahi dengan tanah 3 kali dengan tangannya dari kepala mayat lalu ditimbun tanah. Yang terakhir itu berdoa setelah menguburkan jenazah. Doa setelah menguburkan jenazah yaitu Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waksilhu bil ma'i wasalji wal baradi wa nakihi minal khotoya kama yunaqqa sawbul abyadu minad danas
wa abdil hudaran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qi fitnatul qabri wa azaban nar.